Halo teman-teman, perkenalkan aku Prima dari TIS FTUI. Nah teman-teman udah tahu belum nih hari ini kita bakal belajar apa? Buat yang belum tahu, jadi hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Nah sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa bareng-bareng supaya ilmunya nanti bisa diterima dengan baik. Sekarang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk yang pertama, jadi kita akan belajar tentang konsep kalor dan perpindahannya. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu kalor itu apa, udah sering dengar ya, tapi belum tahu artinya nih. Jadi kalor itu adalah bentuk energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan dari kalor dalam SI atau satuan internasional adalah joule. Namun dalam bidang gizi nih teman-teman, satuannya adalah kalori. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kalori itu apa, kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik 1 derajat Celcius. Hubungannya apa nih, Kak? Hubungannya adalah jadi 1 joule sama dengan 4,2 kalori. Namun kalau 1 kalori sama dengan 0,24 joule. Kalor untuk menaikkan suhu dipengaruhi oleh banyak faktor loh teman-teman. Yang pertama ada jumlah kalornya. Yang kedua ada massa benda, dan yang ketiga adalah kalor jenis benda. Kalor jenis benda ini apa sih, Kak? Kalor jenis benda adalah kemampuan benda untuk menerima atau melepas kalor. Nah, di samping aku bakal kasih lihat beberapa contoh kalor jenis dari benda. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang agak sulit nih teman-teman. Kita akan masuk ke rumus untuk mencari kalor. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu adalah kalor yang dibutuhkan. M itu adalah massa benda, C itu adalah kalor jenis benda, dan delta T itu adalah perubahan suhu benda. Nah, sekarang aku punya contoh soal nih. Contoh soalnya adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 0,5 gram zat cair dengan kalor jenis 400 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 28 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius adalah Terus gimana sih Kak cara jawabnya? Oke, cara jawabnya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi aku udah jelasin, yaitu rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q adalah yang kita cari, yaitu kalornya. Terus M-nya adalah 0,5 kg, C-nya adalah 400, dan delta T-nya adalah 38 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius, jadi 10 derajat Celcius. Hasil akhirnya adalah 2000 Joule ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita jadi lebih paham nih kalau kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud benda disebut sebagai kalor laten. Kalor laten terdiri dari 2 jenis, yaitu kalor uap dan kalor lebur. Ini juga ada rumusnya loh teman-teman. Rumus untuk kalor uap adalah Q sama dengan M dikali U. Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, dan U adalah kalor uapnya. Sedangkan untuk kalor lebur, ini rumusnya mirip, hanya diganti hurufnya saja. Menjadi Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa bendanya, dan L adalah kalor leburnya. Nah, sekarang aku punya latihan soal nih buat teman-teman tentang materi kalor laten tadi. Soalnya adalah, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es? Jika kalor lebur air tersebut sebesar 336.000 Joule per kilogram. Yang diketahui dari soal adalah massa airnya yaitu 5 kg dan kalor lebur air atau L air sebesar 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah kalor yang diperlukan atau Q-nya. Dan cara menjawabnya adalah dengan rumus yang aku jelasin tadi ya teman-teman, yaitu Q sama dengan M dikali L. Q
Q-nya adalah yang dicari, M-nya adalah 5 kg, dan L airnya yaitu 336.000 Joule per kilogram. Jadi hasil akhirnya kalor yang diperlukan adalah sebesar 1,68 dikali 10 pangkat 6 Joule. Oke, sekarang di bagian ketiga ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Kira-kira masih ingat nggak ya? Padahal ini juga udah pernah dipelajarin di SD. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 teman-teman, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Masih ingat nggak? Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya apa sih Kak? Contohnya adalah kalau ujung sendok kalian panaskan dengan lilin atau api, pasti bagian yang kalian pegang juga lama-kelamaan akan terasa panas. Atau misalnya saat ibu kalian menggosok baju, pasti bajunya juga akan terasa hangat atau panas. Terus yang terakhir adalah, knalpot, motor yang dinyalakan jadi akan terasa panas juga, gitu. Oke, yang kedua yaitu adalah konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui suatu zat dengan disertai perpindahan partikel zatnya juga. Biasanya ini terjadi pada fluida atau benda cair dan benda gas. Contohnya apa Kak? Contohnya misalkan kalian lagi merebus air, di dalamnya ada kacang hijau misal. Itu kacang hijaunya akan mengalami gerak naik turun, itu adalah contoh dari konveksi. Atau contoh yang lain adalah angin darat dan angin laut. Dan yang terakhir contohnya adalah gerakan dari balon udara. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Contohnya apa Kak? Contohnya misalnya kalian lagi main siang-siang, pasti panas dong karena sinar matahari dan kulit kalian terasa panas juga, itu artinya radiasi. Atau kalian pernah mainan lilin atau api unggun, pasti kalau kalian duduk di sekitarnya terasa hangat. Dan yang terakhir adalah cahaya lampu yang dapat menghangatkan telur atau anak ayam, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja materi tentang kalor dan perpindahannya. Kalau kalian ada yang bingung atau kesulitan tadi pas memahami materinya, boleh pertanyaannya dicatat dulu dan nanti ditanyakan waktu di kelas ya teman-teman ya. Dan terakhir, aku juga punya latihan soal nih untuk kalian kerjakan di rumah, supaya kalian lebih paham tentang materi ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah memperhatikan videonya dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa lagi. Dadah!